Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, kali ini Bapak akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Bapak minta semua berdiri dulu ya. Berdiri. Ya, berdiri. Bapak ingin mengecek kerapian kalian. Oke. Semuanya rapi ya? Rapi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, di sini adakah teman kalian yang tidak hadir? Semuanya hadir? Oke. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Adi Mahendra hadir. A. Nurasya, Dina Hafiza, Emma Gusliani, Fitra Hayati, Fitri Ningsi, M. Nurudini, Nur Jamila, Rizky Mulyadi, Yuli Delvika, Yolanda, dan Zuratu Ahiri. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa lagi berkumpul dan belajar bersama. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Karena apa? Untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur, yang mana mereka telah mempertahankan kemerdekaan ini. Oke. Baiklah, Bapak akan memimpin lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Oke, kasih tepuk tangan kita semua. Baiklah, setelah kita bernyanyi lagu nasional, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih? Ya, benar sekali.
Pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai tentang jenis-jenis pekerjaan kedua orang tua. Yang mana jenis pekerjaan kedua orang tua ini ada yang tipenya itu menghasilkan dan ada yang jasa. Menghasilkan itu seperti apa pekerjaannya? Yaitu petani, nelayan, chef, pengrajin, dan masih banyak lagi. Sedangkan jenis pekerjaan yang jasa yaitu seperti apa? Yaitu guru, pegawai kantoran, sopir, montir, polisi, tentara, dan masih banyak lagi. Jadi kemarin kita sudah bahas ya bahwa di setiap pekerjaan orang tua itu merupakan apa saja yang kemarin kebanyakannya di sini ya, kebanyakan orang tuanya itu petani, ada juga tadi kemarin guru, ada juga orang tuanya, pegawai kantoran ada juga, polisi ada juga orang tuanya kan ya. Oke, jadi dari pekerjaan kedua orang tua kalian, apakah termasuk sikap kepahlawanan? Ya, termasuk. Kenapa? Karena mereka telah berjuang, telah berusaha untuk mencari nafkah, yang mana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi itu termasuk yang namanya sikap kepahlawanan. Berusaha, berani, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Oke, setelah kita menyelesaikan tema 4 itu jenis pekerjaan pada minggu sebelumnya, kali ini kita masuk kepada tema kelima, yaitu pahlawanku setema 1 perjuangan para pahlawan pada pembelajaran pertama. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar yang pertama yang ada di sana, di ujung, yaitu gambar tentang apa? Apa yang kalian dapat amati? Ya, gambar yang pertama itu ialah menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua itu tentang keadaan apa? Ya, mereka sedang belajar tekun dan sungguh-sungguh, yang mana mereka sedang melakukan kegiatan observasi. Oke. Gambar ketiga, gambar tentang apa? Ayo. Yaitu mereka sedang yang menolong teman yang mengalami kesusahan. Itulah. Jadi, mengapa setiap gambar ini merupakan termasuk sikap kepahlawanan? Mengapa? Ya, karena mereka ada rasa yang namanya saling membantu, berusaha dan sungguh-sungguh, serta memperhatikan keadaan orang lain. Itu merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Oke, coba dibuka buku ya. Halaman selanjutnya itu halaman 2. Di sana ada teks tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Silakan dibaca ya. Baiklah, kali ini Bapak akan membacakan ya teksnya. Tolong disimak ya apa yang Bapak bacakan. Oke. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia selalu memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin
laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Jadi seperti itulah teks cerita dari Raja Purnawarman, yang mana dia di sana di sana dia berjuang untuk rakyatnya. Oke, dari teks tersebut silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Sudah jawabannya? Oke. Setelah kalian menjawab pertanyaannya, mari kita bahas sama-sama ya. Jika nanti jawabannya benar, kasih nanti centang ya. Oke. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya. Apa jawabannya? Ya. Jawaban yang pertama yaitu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Dan selain itu, perjuangan yang dilakukan ialah beliau selalu berjuang untuk rakyatnya, yang mana dia telah membangunkan saluran air, memperbaikinya, dan sebagainya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Jadi itulah beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya. Dan pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepelanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ya, apa jawabannya? Udah tahu? Ya, benar sekali. Sikap kepelanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman ini memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, selalu berusaha, bertanggung jawab, melindungi rakyatnya dari bajak laut dan perompak. Dan pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, jawabannya, dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Oke, selanjutnya itu pertanyaan nomor 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepelanan? Bagaimana? Ya, jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyat tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Oke. Nah, setelah kalian tadi telah menjawab pertanyaan tadi, silakan kalian menceritakan kembali berdasarkan apa yang telah kalian baca, yaitu pada soal nomor 5. Di sana ada. Oke, silakan maju ke depan, ceritakan kembali. Di sini. Oke. Ceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu.
tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Ayo. Oke. Yaitu ceritanya yaitu Raja Purnama adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnama kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnama adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya. Karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya, beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyatnya, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnama, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Chariton. Jadi itulah cerita dari teman kita tadi. Silakan duduk ya, kasih tepuk tangan. Oke. Nah, setelah kita belajar tadi tentang Raja Purnama, selain dari raja tersebut ada juga beberapa tokoh lainnya yang memiliki sikap kepahlawanan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Seperti gambar berikut ini. Oke, coba kalian perhatikan. Yaitu di peta Indonesia ini, yaitu di daerah Aceh. Siapa di sana? Pokoknya, ayo, siapa? Ya, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, daerah Aceh. Dan yang kita beralih ke bawah itu di daerah siapa tokohnya itu? Di daerah Sumatera. Ya. Ya, kita beralih ke bawah. Yaitu siapa tokohnya? Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Itu di daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, kita beralih ke tengah, yaitu daerah Sulawesi. Siapa tokohnya? Yaitu Sultan Hasanuddin, atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, yang mana kerajaannya yaitu Gowatalo, daerah Makassar. Nah, kita beralih ke bawah. Yaitu di sana siapa tokohnya? Yaitu Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, yaitu kerajaan Majapahit. Selain itu, peninggalan yang ditinggalkan yaitu ialah prasasti Chariton, peninggalan kerajaan Tarumanegara, daerah Bogor. Yaitu peninggalan tadi. Siapa tokohnya tadi? Itu Raja Purnawarman. Itu merupakan peninggalannya dia. Oke, setelah kalian mengetahui tokoh-tokoh tersebut di setiap daerah, silakan kalian cari yaitu tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh di setiap tokoh tersebut, yaitu Sultan Iskandar Muda, Bala Putra Dewa, Sultan Hasanuddin, dan Raja itu Mahapati Gajah Mada serta Hayam Wuruk. Nanti silakan kalian cari apa yang diperjuangkan oleh tokoh tersebut. Oke, setelah kalian mencarinya, nanti kita akan diskusi bersama. Silakan. Nah, soalan pertama, yaitu kita kembali kepada tokoh, yaitu Sultan Hasanuddin. Apa yang diperjuangkan oleh Sultan Hasanuddin? Ya, yang pertama itu dia apa? Memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaya, atau disebut dengan Malaysia. Dan yang kedua yaitu perjuangannya, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran agama Islam. Dan sikap apa yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda? Yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban.
Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Semua benar ya jawabannya. Oke, kita beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu Bala Putradewa. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? Ya, yang pertama itu apa? Benar sekali, yaitu membangun armada laut yang kuat. Yang kedua apa? Ya, yang kedua itu pada masa pemerintahan Bala Putradewa, Sriwijaya mengalami yang namanya apa? Masa kejayaan, atau disebut dengan masa keemasan, yang mana mereka memiliki kesejahteraan yang tinggi, yaitu memiliki ekonomi yang tinggi, mereka memiliki penghasilan yang tinggi juga. Oke, sikap apa yang dimiliki oleh Bala Putradewa? Yaitu gigih, pemberani, dan berkorban, serta memiliki rasa tanggung jawab. Oke, kita beralih kepada tokoh selanjutnya, yaitu Sultan Hasanuddin di daerah apa tadi? Sulawesi. Itu tepatnya di daerah Makassar, di kota Makassar. Oke, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Ya, yang pertama itu Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC, yaitu organisasi Belanda, yang mana mereka waktu itu melakukan penjajahan. Jadi tokoh seperti Sultan Hasanuddin lah yang melawan penjajah tersebut. Oke, jadi tokoh seperti Sultan Hasanuddin lah seperti tokoh Sultan Hasanuddin lah yang melawan organisasi tersebut, yaitu VOC. Oke, perjuangan yang kedua yaitu apa? Beliau berani mengorbankan seluruh hidupnya, kesenangannya, serta kemawahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negara dari penjajahan. Dan yang ketiga yaitu beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Artinya apa? Beliau rela berkorban atas nyawanya demi mempertahankan daerahnya, negara ini misalnya, dari penjajahan, meskipun nyawa tangannya. Oke, sikap apa yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama itu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Oke, kita beralih kepada tokoh selanjutnya, yaitu Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Perjuangan apa yang telah mereka lakukan? Yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yaitu apa Nusantara? Yaitu bergabungnya di setiap daerah, baik itu daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Nah, itu yang namanya Nusantara, yaitu menggabungkan beberapa daerah hingga menjadi suatu negara. Itu namanya. Oke, yang kedua, Gajah Mada dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, baik tak kala masih menjadi prajurit, jadi patih, hingga jadi panglima perang. Oke, yang ketiga yaitu tak kala kerajaan Majapahit diserang oleh Kuti, Gajah Mada menyamakan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Artinya apa? Ketika kerajaannya diserang oleh kerajaan lain, dia menyelamatkan keluarganya dari penyerangan tersebut. Jadi itu merupakan sikap apa? Itu sikap melindungi keluarganya, dia bertanggung jawab dan berkorban demi keluarganya. Setelah semuanya menjawab pertanyaan, semuanya benar jawabannya? Oke, setelah semuanya telah menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut, yaitu peta Indonesia, yang mana di setiap tokoh memiliki perjuangannya dan setiap perjuangan memiliki kondisi yang berbeda. Paham?
Nah, kita perhatikan ya gambar selanjutnya, yaitu mengenai Dayu. Yaitu pada gambar berikut ini, Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Yang mana tokoh sebelumnya yang kita bahas tadi itu Raja Purnawarman telah melakukan banyak hal untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih merenungi jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran air sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus merenungi sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ya, air kolam bisa memantulkan cahaya. Kali ini kamu akan belajar tentang cahaya melalui percobaan. Nah, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi mengenai Dayu, yang mana air dapat memantulkan cahaya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Bapak ingin bertanya nih, mengapa di ruangan ini tampak terang? Ada yang tahu? Ya, karena ada cahaya. Nah, ada yang tahu apa itu cahaya? Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang mana apabila cahaya tersebut memantulkan ke suatu benda, maka cahaya dapat dilihat oleh mata. Namun cahaya apabila tidak memantulkan ke suatu benda ataupun permukaan lainnya, mungkin cahaya tersebut tidak dapat kita lihat. Paham? Oke. Jadi kalau misalnya cahaya tersebut dalam ruangan ini tidak ada, apa yang terjadi? Nih, Bapak contohkan ya. Di sini semuanya tampak gelap. Apa yang terjadi apabila cahaya tidak ada? Ya, semuanya tampak gelap. Dan apabila cahaya tidak ada, mungkin kita tidak dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, Bapak hidupkan kembali cahayanya. Nah, jadi cahaya itu sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Karena tidak adanya cahaya, mungkin kita tidak dapat melakukan berbagai macam aktivitas apapun itu. Nah, selain itu cahaya juga memiliki sifat. Apa saja sifatnya? Ya, sifat yang pertama yaitu, tunggu sebentar ya. Nah, sifat yang pertama, ada yang tahu apa? Sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama apa sifat cahayanya? Ya, yang pertama yaitu cahayanya Nah, yang pertama apa sifat cahaya? Ya, benar sekali. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat kedua apa? Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, yang ketiga apa sifat cahayanya? Ya, cahaya dapat dibiaskan.
Yang keempat apa? Yang keempat apa sifat cahayanya? Ya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang kelima apa sifat cahayanya? Yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, mengenai sifat-sifat cahaya tersebut, kali ini kalian akan melakukan percobaan. Sebelum kalian melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya, Bapak akan menjelaskan sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama itu ialah cahaya dapat merambat lurus, yaitu cahaya yang mana yang merambat lurus, artinya ialah tegak lurus, dia hanya segaris, yaitu lurus saja. Itu merupakan sifat cahaya. Kita misalkan contohnya itu ialah cahaya menggunakan senter, yaitu kalian bisa melihatkan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Atau seperti ini, yaitu cahaya dapat tegak lurus. Jadi cahaya itu tidak ada dia berbelok-belok ke arah bawah, ke atas, kanan. Nah, itulah cahaya dapat merambat lurus. Dan sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening, yaitu cahaya yang mana dapat menembus benda bening ini seperti ketika kalian berada di rumah, pernahkah kalian melihat cahaya yang masuk ke dalam ruang rumah seperti melalui kaca misalnya? Itu merupakan sifat cahaya yang menembus benda bening. Atau contoh yang selanjutnya itu ketika kalian melihat motor di jalan di malam hari, dia akan menghidupkan lampu motornya. Nah, itu merupakan cahaya menembus benda bening, yaitu menembus kaca. Nah, jadi cahaya tersebut dapat menembus benda bening. Tetapi ada juga cahaya itu tidak dapat menembus. Misalnya apabila suatu cahaya tersebut memiliki warna yang gelap atau memiliki ketebalan suatu benda tertentu. Misalnya kita menggunakan ini kardus. Apakah dia dapat menembus? Tidak kan? Karena dia memiliki ketebalan tertentu, dia memiliki warna gelap. Jadi karena itu dia tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan, yaitu yang mana cahaya ini dapat dibiaskan karena adanya suatu komponen yaitu air, yang mana ketika suatu benda masuk ke dalam air, lalu di antara pembatasan air dan udara itu yang terjadinya suatu benda tersebut kita katakan pensil seolah-olah patah. Nah, jadi cahaya tersebut dapat dibiaskan karena benda tersebut seolah-olah patah. Nah, sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dipantulkan, yaitu cahaya ini dapat dipantulkan karena ada suatu media yaitu cermin sebagai perantaranya, yaitu cermin sebagai perantaranya. Karena itulah cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, yang kelima itu cahaya dapat diuraikan, yaitu kita contohkan seperti pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Ya, pelangi itu merupakan cahaya dari matahari. Ketika cahaya matahari tersebut menyinari suatu awan, yang mana awan ketika itu hujan kan, dia mengeluarkan
partikel-partikel air. Nah, ketika itulah matahari menyinari suatu partikel tersebut atau air tersebut, sehingga dapat membentuk yang namanya pelangi. Setelah Bapak menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, di sini Bapak menggunakan media pembelajaran yaitu kotak sifat cahaya. Dan kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan sederhana yang lainnya sesuai dengan teks prosedur yang ada pada buku ya. Bagaimana di sana nanti ada langkah-langkah dalam menggunakan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, bukunya seperti ini. Ya, silakan dibuka ya bukunya halaman 6. Itu yang pertama itu kita akan menggunakan melakukan percobaan yaitu cahaya dapat merambat lurus. Silakan ya diperhatikan prosedurnya. Oke. Kalau Bapak di sini akan menggunakan media ya pembelajaran, jadi kalian bisa memahami bagaimana cara penggunaan dalam melakukan percobaan sifat cahaya. Nah, yang pertama itu kalian harus memiliki senter. Yang kedua itu kardus. Ketiga itu ada cermin. Keempat ada CD atau kaset. Dan kelima kalian harus memiliki yang namanya ini ya, botol yang bening, botol gelas plastik ya yang bening. Nah, di sini Bapak akan melakukan percobaan yang pertama ya, mengenai cahaya dapat merambat lurus. Sangkat. Mungkin jelas data sama bukan. Nah, cara yang pertama itu kita menggunakan cahaya dari sumber yaitu senter. Nah, bisa diperhatikan ketika cahaya menembus yaitu pembatas yang mana kardus tersebut sudah Bapak lubangi, dan cahaya tersebut bagaimana hasilnya bisa dilihat di sini ya, cahaya itu merambat lurus. Kenapa? Cahaya tersebut dia sejajar, segaris, karena itu dikatakan cahaya itu merambat lurus. Dan apabila cahaya tersebut suatu pembatas tersebut itu kardus, dia coba Bapak apakan itu, coba Bapak geser. Apakah cahaya tersebut dapat merambat lurus? Tidak kan? Cahaya tersebut tidak dapat merambat lurus karena ada yang membatasinya. Jadi seperti itulah cahaya merambat lurus tersebut. Nah, kita kembali kepada sifat yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kali ini bahan yang kita gunakan yaitu botol plastik. Botol plastik. Apakah cahaya dapat menembus benda bening? Ya, bisa kita praktekkan ya. Di sini. Oke. Bisa dilihat bagaimana hasilnya? Bisa dilihat? Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Bahkan dia sama seperti yang pertama tadi, itu cahaya dapat merambat lurus. Dia juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa diperhatikan hasilnya dari. Oke. Jadi seperti itulah anak-anak lakukan ya. Oke. Nah, kita kembali kepada percobaan yang ketiga, itu cahaya dapat dibiaskan. Kali ini kita menggunakan bahan yang sama, yaitu botol plastik, yang mana alat yang nanti kita lakukan selain itu ialah pensil dan juga air. Pertama itu ialah kita tuangkan air ke dalam satu gelas, dan selanjutnya kita masukkan pensil.
Coba kalian amati. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah pensil seolah-olah patah. Mengapa seolah-olah patah? Karena apa? Karena terjadinya rambatan. Karena terjadinya rambatan renggang dan rambatan rapat. Rambatan renggang adalah yaitu di atas permukaan air ini adanya udara, yang mana apabila benda itu yaitu pensil, dia tetap lurus kan, sama seperti biasanya pensilnya. Namun ketika pensil tersebut masuk ke dalam air, yang mana rambatan rapat, yaitu yang mana di dalam air tersebut tidak ada udara, hanya ada pencahayaan. Karena itulah terjadinya pensil seolah-olah patah, karena ada rambatan rapat dan rambatan lurus, yang mana komponennya itu ialah air, cahaya, dan udara. Oke, kita kembali ke sifat yang keempat. Percobaan yang kita lakukan ialah cahaya dapat dipantulkan. Oke, di sini Bapak akan menggunakan sumber cahaya itu menggunakan senter. Bisa diperhatikan, ya, Bapak akan menyinari suatu, yaitu menyinari kaca datar. Bisa diperhatikan di sini, ketika sinar cahaya menyinari cermin, maka dia akan memantul ke arah sini. Dapat lihat ya, di sini ya juga dia memantulnya. Seperti itu ya, cahaya itu dapat dipantulkan. Oke. Selain cahaya tersebut dapat dipantulkan melalui cermin datar, ada juga cahaya cermin jenis lainnya yang dapat dipantulkan, yaitu seperti cermin cekung. Yaitu cermin cekung itu seperti ini ya, bisa kalian perhatikan. Ini adalah cermin cekung. Ketika cahaya tersebut hidup, dia akan membesar. Bisa diperhatikan, dia akan membesar. Namun itulah yang namanya cermin cekung. Adapun jenis yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung itu mungkin jarang mungkin kita lihat, biasanya ada pada mikroskop, ya kan? Nah, biasanya pencahayaannya itu ya dia akan semakin mengecil pencahayaannya. Namun biasanya yang sering kita gunakan dalam percobaan itu ialah cermin datar, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, itulah sifat cahaya yang keempat. Adapun yang kelima itu ialah cahaya dapat diuraikan. Bisa diperhatikan, sumber cahaya yang Bapak gunakan kali ini sama juga, yaitu menggunakan senter dan juga CD ataupun kaset. Bisa diperhatikan, ketika Bapak menyinari CD tersebut, maka terlihatlah cahaya yang berwarna pelangi. Itu apa saja warnanya? Merah, jingga, hijau, kuning, hijau, nila, dan biru. Bisa diperhatikan, ya. Jadi seperti itulah sifat cahaya yang kelima ini. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa dilihat ketika hujan datang dan matahari menyinari awan. Itu juga maka terjadilah yang namanya pelangi, yang mana matahari menyinari partikel-partikel yang air yang diturunkan oleh hujan, sehingga terjadilah pelangi. Oke, jadi itulah beberapa sifat-sifat cahaya yang telah Bapak jelaskan. Nah, setelah kita melakukan kegiatan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya, jangan lupa ya kalian menuliskan hasil percobaannya, baik itu percobaan pertama tentang cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benang bening,
cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat diuraikan. Jangan lupa ya dituliskan ke dalam tabel sehingga nanti kalian dapat mengumpulkan tugasnya kepada Bapak. Oke? Nah, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan? Acungkan tangannya. Oke, ya silakan. Oke, pada hari ini kita telah mempelajari yang pertama itu apa? Yaitu mengenai menceritakan kembali isi teks tentang Raja Purnawarman. Yang mana sikap yang dimilikinya itu apa? Berani, memiliki tanggung jawab, membantu orang lain. Dan selanjutnya apalagi yang telah kita pelajari, yaitu apa? Yaitu ialah kita telah belajar mengenai tokoh-tokoh perjuangan serta peninggalan-peninggalan kerajaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Yang mana siapa saja tokoh-tokohnya? Ya, tokoh yang pertama itu ialah berasal dari Aceh, yaitu siapa? Iskandar Muda. Dan tokoh yang kedua yaitu siapa? Yaitu Bala Putra Dewa yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan tokoh yang ketiga siapa? Yaitu Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar, Kerajaan Gorontalo. Dan yang terakhir siapa tokohnya? Yaitu Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk yang berasal dari Jawa. Jadi itulah tokoh-tokoh yang telah kita pelajari ya, serta peninggalannya. Baiklah, selain itu apalagi yang kita pelajari? Yaitu mengenai tentang sifat-sifat cahaya, di mana kita telah melakukan kegiatan percobaan. Baik, itu percobaan yang telah kita lakukan yaitu sifat yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dan keempat, itu cahaya dapat dipantulkan. Serta cahaya yang kelima itu ialah cahaya dapat diuraikan. Jadi itulah yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, semuanya silakan ya dikemas bukunya ke dalam tas. Dan silakan semuanya rapikan, baik itu kursinya ataupun mejanya sebelum kita pulang. Oke, baiklah, sebelum kita pulang, Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi ya. Bernyanyi itu lagu Kalau Aku Suka Hati. Masih ingat lagunya? Oke, Bapak pimpin ya nyanyinya. Oke, 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua ya, tepuk tangan. Nah, setelah kita bernyanyi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari dan menjadi berkah. Oke, Bapak pimpin dulu ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan
yang benar, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang buruk, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Nah, baiklah. Baiklah, sekian, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil simulasi yang saya lakukan mengenai yaitu sifat-sifat cahaya yang mana fokus pembelajarannya yaitu tentang IPA dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Semoga dengan apa yang saya simulasikan ini dapat menjadikan contoh referensi bagi teman-teman dan adik-adik, serta dengan simulasi ini semoga dapat menjadi suatu hiburan atau suatu yang dapat memberikan wawasan dan pelajaran bagi adik-adik, teman-teman, dan ibu tentunya. Jadi lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.